Nah, baik, kita akan melanjutkan ya kuliah e-learningnya. Di sini mata kuliah pengembangan aplikasi platform khusus. Nah, sebelum dari UTS itu kita belajarnya Android Studio ya, tapi sekarang setelah UTS kita berubah ke block programming ya, menggunakan aplikasi App Inventor karena beberapa kondisi yang memang banyak dari mahasiswa yang tidak memungkinkan untuk praktikum dari Android Studio. Nah, balik apa yang disebut dengan inventor itu ya, sebelumnya ini ada konten yang akan kita bahas. Saya full screen dulu biar jelas ya. Nah, pengenalan dari App Inventor, persiapan menggunakan App Inventor, nah penjelasan dari IDE App Inventor, dan terakhir ada contoh membuat aplikasi pertama di App Inventor. Pengenalan App Inventor. Di sini App Inventor untuk Android atau Google App Inventor merupakan aplikasi berbasis web open source yang awalnya dikembangkan oleh Google dan saat ini dikelola oleh MIT atau yang disebut dengan Massachusetts Institute of Technology. App Inventor memungkinkan pengguna drag and drop objek visual untuk menciptakan aplikasi yang bisa dijalankan pada perangkat Android. Begitupun dengan coding. Kita tidak perlu menulis kode program yang amat sangat panjang, cukup dengan mendrag and drop seperti halnya menyusun sebuah puzzle. Nah, itu yang menjadi kelebihan. Jadi akan meminimalisir adanya kesalahan dari penulisan kode program. Dan enaknya ini App Inventor dia berbasisnya web. Bisa digunakan online, ya bisa juga digunakan offline. Nah, nanti saya contohkan ya kalau offline seperti apa, kalau online juga seperti apa. Nah, App Inventor ini berbasis web, free, bisa online, bisa offline. Nah, kalau misalkan online, di sini kita bisa mengakses ke appinventor.mit.edu ya. Nah, browser yang direkomendasikan kita bisa menggunakan Chrome atau Firefox. Nah, sebelum kita menggunakan App Inventor itu, entah itu offline ataupun online, nah kita wajib untuk mengunduh dan install emulatornya. Nah, emulator ini terbilang sangat ringan ya dibanding emulator-emulator yang biasa kita gunakan. Karena ini dikhususkan untuk running aplikasi dari App Inventor saja gitu. Nah, di situ ada linknya ya, nanti bisa kalian coba download ya. Filenya sekitar 70 atau berapa MB ya. Nah, kalau misalkan yang offline-nya sekitar 500 MB ya, setengah gigaan lah ya. Kalau online di sini ya appinventor.mit.edu. Kita nanti diarahkan untuk register dulu sebelum menggunakannya. Ya. Dianjurkan untuk menggunakan akun Google saja. Nah, langsung ikuti langkahnya sampai selesai. Nanti seperti biasa aja lah, ada time of service. Kita di accept aja, setujui, dan nanti kita diarahkan ke halaman utama. Nah, di sini halaman App Inventor-nya. Ketika sudah register, kita masuk ke aplikasi App Inventor. Nah, di mana di sini kita disediakan beberapa IDE, ada palette, viewer, komponen, media, dan properties. Nah, palette itu yang ada sebelah kiri ya di sini, itu menyediakan objek visual yang kita bisa tempatkan di screen ya. Kalau biasa kita mendesain sebuah aplikasi ya, maupun di Android Studio itu sama aja kan, sebelah kiri biasanya itu objek visualnya disediakan. Ada button, ada label, ada image, dan lain-lainnya. Termasuk juga ada layoutnya. Oke, lalu selanjutnya ada viewer ya. Di sebelah mana viewer? Saya coba buka ini ya. Viewer. Nah, ini ya. Viewer itu yang di sini di tempat di mana kita untuk mendesain sebuah screen. Ini viewer. Di kecil yang kelihatan. Lalu selanjutnya ada komponen. Ini kalau di Android Studio dinamakan sebagai komponen tree ya. Karena semua objek visual yang ditempatkan di dalam screen itu nanti digambarkan dalam bentuk hierarki. Ya, misalkan atau konsepnya parent
child atau induk ke anaknya. Lalu selanjutnya ada komponen. Ini komponen barusan ya, di mana semua objek visual dia akan ditampilkan di sini di komponen. Lalu ada media. Nah, bentuk-bentuk media seperti gambar ya, yang misalkan background, kalau mau kita masukkan ke dalam aplikasi itu harus diupload dulu di media. Udah, nah, caranya tinggal upload saja lalu browse gambar yang akan kita upload. Nah, selanjutnya ada properties. Properties adalah sesuatu yang melekat pada objek visualnya. Jadi kalau kita mau misalkan mau merubah gambar, mau merubah warna teks, mau merubah font, mau merubah dia tempatnya alignmentnya ada di kiri, kanan, atau tengah, dan semuanya itu dari properties. Nah, ini propertiesnya lebih simpel ya dibanding dengan Android Studio. Nah, untuk running aplikasi, kita ada 3 cara. Yang pertama, AI Companion. AI itu App Inventor ya. Nah, di sini running dengan cara mengirim kode dari project ke handphone yang terhubung ke internet dan sudah menginstal aplikasi MIT A2 Companion dari Play Store. Nah, gitu ya. Misalkan kalian buatnya online gitu ya di laptop kalian. Nah, misalkan kalau mau runningnya, nanti tinggal di masukkan aja tinggal diakses aja ke AI Companion-nya. Seperti ini ya, saya contohkan. Nah, ini. Connect ya. Nah, di sini Connect ada pilihannya 3, ada AI Companion, emulator, sama USB. Nah, AI Companion kalau diklik misalkan, nah, muncul seperti ini, di mana kita nanti tinggal bisa scan barcode, ya, ini kodenya. Nanti otomatis project yang ada di App Inventor secara online ini dia akan dikirim ke handphone kita. Nah, jadi handphonenya itu harus install dulu aplikasi AI Companion ya, yang ada di Play Store. Nah, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya menggunakan emulator. Kalau emulator ini kita harus install dulu yang namanya AI Starter. AI Starter. AI Starter, kalau sudah diinstal dia bentuknya seperti ini. Kalau sudah running AI Starternya, dia bentuknya di command prompt. Nah, dia akan otomatis kalau misalkan kita running atau connect si project yang ada di App Inventornya, nah, si command prompt ini dia akan menangkap perintah untuk running program. Nanti AI Starter ini akan memunculkan emulatornya. Selanjutnya menggunakan USB. Jadi tinggal disambungkan aja kalau USB. Coba USB. Nah, dia nunggu ya. Nunggu kalau misalkan si device-nya sudah ada, terdeteksi, nah baru dia akan lanjutkan ke tahapan selanjutnya. Nah, kalau saya sih yang paling mudah itu ya pakai ini emulator itu. Kita tinggal install aja si AI Starter-nya. Nanti kalau sudah ada kalau sudah terinstall, nah, tinggal diklik, nah dia jalan seperti ini. Nah, kita tunggu, nah ini udah ada, tertangkap dan si emulatornya jalan. Ini lumayan rada lama ya kalau awal memunculkan emulatornya. Gitu. Oke, selanjutnya memulai blok kode. Nah, jadi bentuknya nanti pas di aplikasi App Inventor itu tidak lagi menulis kode program seperti biasa. Kan di sini ada blok. Saya pindahkan ke screen 1 dulu yang udah ada. Nah, misalkan ini. Jadi kita tinggal pilih aja puzzle-puzzlenya yang sudah disediakan di blocks di sini. Kan ini perintah ketika tombol 1 diklik, nah dia akan melakukan set label 1.text. Jadi teks yang ada di label 1 dia akan dirubah menjadi salam sehat. Lalu itu juga ini yang yang kedua, ada button 2.click. Nah, ketika button 2 diklik, nah lakukan kita buka
another screen. Nah, screen name-nya tinggal dimasukkan aja. Nah, kalau ini kan kebetulan screen name-nya ada screen 2, ada screen 1. Dan ini penulisannya case sensitif ya. Kalau jadi dia huruf besar huruf kecilnya itu ngaruh. Contohnya kita coba running seperti apa ya. Oke, kita tunggu dulu sebentar sampai proses pengiriman data. Nah, jadi lumayan berat lah untuk runningnya kalau misalkan online, karena ketika mau menjalankan aplikasinya itu ada proses upload sama download file projectnya. Jadi nanti ini kan yang emulator dia adanya di perangkat ini gitu. Nah, sedangkan project dia di online. Nah, jadi ketika mau running otomatis semua fitur, semua komponen yang ada di dalam project tersebut ya harus di-download dulu sama emulator ini. Ini kemungkinan kalau misalkan aplikasinya besar itu akan lama juga membuka atau merunning aplikasinya. Nah, ini kita pilihnya yang about this application. Nah, got it langsung. Ini ketika udah got it ya langsung running aplikasinya. Nah. Ya, nah, ini udah lumayan ya untuk running aplikasinya, lumayan lama. Nah, ini proses download nih, proses download si komponen-komponennya belum muncul si layarnya. Ini mungkin berat karena kita sedang live juga. Nah, muncul ya. Misalkan ini kita klik. Nah, ini berubah di salam sehat. Export button 2. Nah, tadi perintahnya ketika diklik dia buka ke screen 2. Belum buka. Harusnya dibuka. Nah, lama kan? Karena di screen 2 ada background yang lumayan berapa MB gitu. Jadi otomatis ketika diklik ya harus nunggu dulu nih dikirim si komponen-komponennya. Nah, ini screen 2 yang tadi udah saya desain. Begitu ya. Ini yang untuk online-nya. Di sini ya si alamat situsnya. Lalu kalau selanjutnya sebelum ke offline. Jadi bentuknya tadi kalau misalkan dipecah seperti ini. Nah, ini. Nah, okay. Oh, ini tuh. Nah, jadi kita tinggal hubungkan. Gitu. Ini kita hubungkan. Nah, semuanya di sini ada sini. Label 1 button itu ya. Oke, kita lanjutkan slide-nya. Nah, di block view ada built-in, ada screen 1, ada any komponen. Nah, built-in itu berisi sejumlah komponen blok yang dapat digunakan untuk menyusun perintah. Screen 1 berisi blok puzzle yang sesuai dengan komponen yang ada pada screen 1. Nah, ini komponen blok tingkat lanjut yang dapat digunakan. Ya, maksudnya yang ada di blok di sini ya, di IDE blok. Ya, ada built-in, ada screen 1, ada
Ini komponen. Kalau misalkan ini kita pindahkan ke screen 2, nah ini juga pindah ya ke screen 2. Ini komponen. Nah, itu untuk yang online ya. Nah, sekarang saya akan contohkan untuk yang offline ya. Ini direkomendasikan lah kalau misalkan kuotanya terbatas ya, lebih baik pakai yang versi offline-nya aja. Oke, sekarang kita coba versi yang offline. Nah, saya kebetulan sudah download sudah download yang offline-nya. Nah, ada yang masuk ya. Oke. Nah, yang offline-nya saya udah download, ada 2 versi, ada yang 64 bit, ada yang 32 bit. Nah, kita pakai yang 64 bit. Sesuaikan sama itu ya, sama sistem kalian. Nah, bentuknya gini, tinggal diklik 2 kali aja yang ini. Ini harusnya di-extract dulu ya kalau misalnya kalian. Lumayan lama karena memang filenya juga setengah giga dan filenya banyak. Kalau yang offline nggak perlu install, sorry ya. Kalau offline nggak perlu install, ini sifatnya portable. Tinggal diklik aja executable-nya. AI itu AI2U itu .exe. Nah, misalkan kalau kalian nanti bisa download sendiri mungkin ya. Kalau misalnya ada kuota, download yang offline-nya. Kalau misalkan nggak ada kuota, karena mungkin 500 MB, bisa yang online-nya dulu aja. Gitu. Nah, udah muncul ini ya, App Inventor to Ultimate AI2U. Nah, di sini kita tinggal running semua service-nya aja gitu ya. Service server dan service AI starter, dia tinggal ini klik. Nah, muncul. Oke, bentar ini. Nah, di sini perintah yang pertama untuk server running, berarti udah oke. Nah, yang kedua, hold open socket. Oke, kayaknya ini udah running tadi yang AI starter yang online-nya. Saya ini stop dulu ya, yang biar nggak double. Oke, stop dulu. Kita ulang ya. Stop semua nih. Coba ini. Nah, ini untuk servernya kita lihat. Nah, server running yang keduanya tadi download sampai error lagi. Oke, masih error. Kita coba akses ya. Nah, cara mengakses yang offline-nya itu ke localhost dengan portnya 888. Nah, bisa kan masuk ya. Lalu di sini kita gunakan akun Google ya, meskipun offline juga gunakan akun Google untuk menyimpan si projectnya. Nah, ini tadi yang saya udah coba buat satu project. Sama aja sebenarnya, yang membedakannya itu ada di sini ya, di Pellet. Kalau yang online ada Pellet Maps. Nah, ada Pellet Maps ini. Jadi kita bisa membuat sebuah mappingnya di aplikasi. Kalau yang offline itu nggak ada. Tapi ini juga nanti bisa ditambahkan beberapa extension ya, semacam kalau mau ada Firebase gitu ya, si database-nya tinggal tambahkan. Nah, dibalik kemudahan yang disediakan di App Inventor, namun ya tetap kalau misalkan si aplikasinya dinamis itu ya sangat dianjurkan untuk menggunakan Android Studio. Tapi kalau pembelajaran buat pemula gitu, terutama yang memang dasar Java-nya masih kurang, ini cocok lah ya kalau untuk yang kondisinya seperti itu. Nah, baik, ada yang ditanyakan mungkin?
untuk materi pertama dari App Inventornya. Boleh di unmute. Nah, kalau ini misalkan kalau mau aplikasinya susah ya, kalau misalkan tanpa download mah, karena saya ada sih, tapi kan ya gimana caranya gitu ya. Solusinya ya kalian download sendiri. Ini boleh, kalau ada yang boleh diskusikan, ada yang ditanyakan. Nah, kalau seperti ini biasanya untuk menempatkan sebuah objek visualnya itu biasakan menggunakan layout. Nah, ini kalau nggak pakai layout itu susah penempatannya. Gitu. Ya boleh siapa? Dan suaranya gak jelas deh. Ya gimana deh? Jadi bebas bertanya gitu. Aduh masih gak jelas sih, masih diketik aja, dan gimana di fitur chat ada nggak? Loh, soalnya ini gak jelas. Oke, di sini ya. Oke, ini kita tempatkan. Nah, untuk mengaturnya pakai ini nih. Misalkan ini hanya pokoknya pengen lebih rapi ya, aturnya di high grade-nya. Nah, pakai ini. Nah, ini yang persennya. Kalau high grade kan dia lebarnya ya, misalnya lebarnya mau ke parent 100% aja. Nah, dia akan sini. Ini kalau horizontal kan ke kanan ya. Nah, misalkan kita mau menempatkan button, dia di samping, di kiri. Kita mau pindahkan ke tengah, bisa. Nah, ini klik dulu si horizontalnya. Nah, center. Nah, jadi bukan si buttonnya yang di center, tapi yang si layoutnya. Oke, saya tanyakan. Oh, ini eh, untuk diupload di YouTube sih kemungkinan kita editing dulu lah sampai teorinya tadi ya. Nah, kalau sesi untuk pertanyaannya kita cut gitu. Eh, APK tidak perlu pakai layout. Pakai. Ini kan saya contohkan barusan menempatkan button ini nih, itu kalau mau rapi harus pakai layout biar bisa ditempatkan dia misalnya di tengah, di kiri, di kanan gitu. Nah kalau ini contohnya dia nggak pakai layout nih, tuh kan? Ini gini, dia terbatas. Nah kalau dia pakai eh, layout akan lebih rapi. Cuman bedanya ya kalau di Android itu kan dia dinamis, kompleks itu pengaturan si layoutnya. Kalau ini enggak, kita tinggal klik aja layout apa yang digunakan, nah baru tempatkan di screen, si objek visualnya tempatkan di layout tersebut. Nanti akan membentuk sebuah komponen tree di sini tuh. Jadi button 3 ada di mana? Dia ada di horizontal arrangement. Nah, button 1 dia induknya kemana? Ke screen. Gitu maksudnya. Oke, kan itu ada versi online, berarti harus selesai di saat online, nggak bisa dilanjutin lagi semisal offline dulu gitu kan. Online dan offline itu memang berbeda, apa ya, berbeda
sistemnya tidak terintegrasi lah istilahnya. Nah kalau misalkan kita online buat softwarenya, dia akan otomatis tersimpan di akun kita. Nah makanya kalian pakai aja akun Google yang bisa biasa kalian gunakan. Nanti kalau kalian login lagi, nah otomatis terakhir project yang kalian selesaikan atau progress projectnya itu akan muncul lagi. Gitu, nggak perlu buat lagi dari awal. Nah, di sini juga ada fitur save, masalahnya ada. Nah ada save project. Gitu. Lalu kalau mau buat APK-nya misalkan, nah, ada build APK, save ke komputer kita, nanti kita kliknya download. Misalkan kita kliknya di APK, nanti minta download ini. Ini progresnya buat APK. Nah, prosesnya buat APK. Kalau kalian lihat di YouTube sih banyak ya tutorial tentang App Inventor. Nah, ini dia langsung download APK-nya. Nah, bisa dipindahkan langsung ke handphone kalau misalkan aplikasinya udah jadi. Terus kalau misalkan di handphonenya, ya tadi ada teknis menggunakan runningnya menggunakan AI Companion. Ini berarti harus install App Inventor Play Store. App Inventor. Nah ini ya, MIT AI2 Companion. Ini kalian install aja nanti di handphonenya. Tinggal nanti di scan SIM barcode ini, kodenya ini. Nah, ada pertanyaan lain? Bukan nggak perlu sih, tapi minim banget gitu sih ngodingnya. Karena nanti kita tinggal setting aja. Eh, ada kok yang harus kita masukkan, itu bukan berarti semuanya udah tersedia. Dan kuncinya satu ya, kalian harus paham logical programmingnya. Sering ini ya. Nah, ini. Ya, tadi kan kita mau buka apa, screen 2, ya masukkan screen 2 gitu. Bisa isi value dari perintahnya apa, misalkan ini kan ada if dan else-nya juga ini. Jadi kalau misalkan belum paham alurnya, belum paham dasar logical programming, lumayan agak sulit juga itu. Tapi kalau saya rasa ini sangat mudah dipahami lah, karena bahasanya juga kan ini walaupun sebenarnya bisa dibaca. Dan gimana Den? Kalau video nanti ada media ya. Saya belum nyoba sih kalau untuk menampilkan video. Kayaknya bisa. Nah, media. Coba lihat. Nah, video player. Mungkin ini kita bisa masukkan ke dalam ini ya. Ke dalam screen-nya pakai video player. Nah, di sini nanti kita bisa play videonya di sini. Nah, untuk emulator, kalau saya rasa sih ini
sangat ringan ya dibanding emulator yang lain. Gak berat karena tampilannya juga sederhana. Terima kasih. Pokoknya kalaupun RAM-nya kalian 2 GB itu udah bisa lah, udah maksimal bisa. Nah ini tergantung dari waktunya sih, mudah-mudahan eh, kalau misalkan masih sempat, saya mau sampai ke SQL itu atau Firebase lah yang minimalnya bisa digunakan. Yang terpenting bisa mengelola data aja dulu. Kalau tadi memang bukan berat sih, tapi lebih ke lama proses downloading aplikasinya. Jadi kalau online, nanti APK-nya itu nanti di-send ke handphone atau ke emulator yang kita gunakan. Nah, si emulatornya atau handphonenya itu download. Nah, kebetulan tadi itu yang apa? Project ini di screen 2 itu ada background yang kalau nggak salah ini 3 MB-an gitu. Nah, kalau ada yang besar seperti itu ya harus download dulu nih ini oleh emulatornya. Oh, nanti UAS maksudnya untuk topik UAS app inventornya. Ya kemungkinan sampai sana. Atau ini kan memungkinkan semua bisa buat aplikasi kan ya. Kalian bisa buat di handphone malahan kalau nggak salah ya bisa. UAS-nya by project aja. Kita start dari sekarang, mau bikin aplikasi apa pakai App Inventor gitu. Tapi kalau ada yang bisa pakai Android Studio, ya silahkan dilanjutkan Android Studio-nya. Nah, cuman karena ini mayoritasnya banyak yang mengeluhnya, banyak yang kesulitan, nah makanya ini yang kita gunakan sekarang. Kalau kita cek tutorialnya banyak ya di YouTube. Bisa ya, ya. Ini banyak, jadi gak akan susah. Kalau untuk aplikasi sederhana sangat bisa digunakan. Tapi kalau untuk yang dinamis ya Android Studio. Maksudnya gak seragam gimana? Modul praktikum ya nanti ada, saya nanti buat videonya juga gitu. Nah kebetulan ada bukunya juga untuk App Inventor ya, App Inventor untuk pemula dan App Inventor untuk tingkat lanjut. Nah, saya sumbernya dari sana. Kalau saya ada bukunya. Bentar ya. Nah ini udah saya siapin. Jadi kemarin karena banyak ini ya, banyak yang mengeluh. Nah ini bukunya yang App Inventor untuk pemula. Nah ini App Inventor untuk tingkat lanjutnya. Jadi kalau yang pemula itu sampai ke aritmatika, terus ada pengambilan keputusan, pemasukan data, pengulangan, list, terus pembuatan gambar dan animasi, penanganan suara dan video, pembuatan prosedur dan fungsi. Nah, kalau misalkan yang tingkat lanjut, sini, bentar ya, saya bacain aja babnya.
pemanfaatan data kontak. Jadi nanti kita bisa import ekspor ya data kontak yang ada di handphone, layanan SMS dan Twitter, pemanfaatan text to speech, speech recognition. Jadi misalkan kalau aplikasinya menggunakan suara perintah untuk sebagai perintahnya, nah ini bisa tuh ada text to speech, ada speech recognition. Lalu penggunaan berbagai sensor, nah ini juga ya. Jadi banyak, lumayan. Penggunaan barcode, bekerja dengan Bluetooth, operasi file, operasi database dengan TinyDB, ada penggunaan komponen web. Nah, di sini ada bab 11 dan 12-nya, baru menggunakan MySQL dan PHP, dan terakhir ini ada praktikum untuk membuat aplikasi database. Lalu udah lengkap gitu ya, semuanya bisa kita praktikumkan kalau misalkan memungkinkan waktunya. Nanti buat itu ya, buat aplikasi biodata aja dulu untuk membiasakan interaksi dengan app inventornya. Digunakan label, button, image, terus layoutnya jangan lupa ya, harus dipahami juga. Misalnya kalau horizontal arrangement berarti dia ke kanan ya kan, ke kanan ke samping ya, pokoknya dia berurutan. Jadi kalau horizontal, nah dia memungkinkan objek-objek ditempatkan di dalam layout ini tuh lebih dari satu, tapi ke kanan ya, bukan ke bawah ataupun ke atas. Nah, kalau scroll arrangement dia memungkinkan tuh scrolling ya. Tabel, kalau mau menempatkan dalam bentuk tabel, bisa lah pakai tabel arrangement. Kan kalau horizontal sama vertikal kan itu hanya satu kan, misalkan ke kanan satu baris itu, ke kanan bawah satu. Kalau tabel bisa menempatkan lebih dari satu. Udah aja sih, tinggal ini tempatkan. Nah, ini pasti nanti terus mainnya sama layout terus gitu. Jadi mau menempatkan objek apa di sini, gambar. Nah, selanjutnya misalkan untuk teksnya vertikal nih, nah pakai ini vertikal. Teksnya masukin ke vertikal di sini. Nah, ini sesuaikan untuk ininya apa sih, ukurannya, persentase ukuran ke kanan ke sampingnya. Height weight ya kalau samping. Ini bisa langsung ke field parent ataupun bisa langsung pakai persentase 100 misalkan. Ya, samping. Misalkan kita coba masukkan gambar lainnya di horizontal arrangement. Ini image-nya. Kita upload file dulu. Terus file. Nah, ini ada foto saya kebetulan. Ini yang offline ya. Kalau offline itu cepat ya. Kalau offline itu cepat. Nah, di sini image-nya kliknya. Kalau misalkan susah klik yang di sini, gitu kan. Kalau misalkan udah banyak tuh komponennya, susah tuh ngeklik yang mana. Nah, klik aja yang di sini tuh, yang di komponen. Picture-nya, nah ini ada. Oke. Oh, langsung besar ya. Nah, ini fungsinya menggunakan high grade. Nah, presentasenya kita ubah. Misalkan ini kita mau bikin 20%. Kecil ya. 50. Lebih kecil. Oh, oke. Okay. Yang salah harus. Di height-nya jangan otomatis ya. Ini masalahnya. Tadi kita si layout-nya nggak ditentukan height-nya. Jadi dia tingginya itu akan mengikuti objek visual yang ada di dalamnya. Nah, harusnya di sini tuh dimasukkan si horizontalnya, misalkan 40. Tuh kan, muncul. Itu salahnya. Sekarang weight-nya tadi berapa, 30 atau 20 sih? Gambar. Oke, ini height-nya sama. 50, 20 kita samakan. Nah, gitu. Nah, kita tempatkan misalkan mau di tengah. Kliknya yang ini, yang si layout. Oh, oke, karena ini kan horizontal ya. Nah, ini udah ya. Itu seperti itu ya fungsinya. Ketika teknis menempatkan sebuah objek visualnya. Jadi
diposisikan, disesuaikan. Nah, aturnya menggunakan persentase aja. Itu yang paling mudah. Karena kalau ini mau kotak berarti ada 40 40 gitu, sama 20 20. Buat semenarik mungkin. Nah, kuncinya pertama logical programming, dan yang kedua bisa desain. Ya. Kalau udah bisa desain, nah kalian buat dulu aja di Photoshop ya, atau misalkan di Corel gitu. Itu akan lebih menarik nanti si backgroundnya. Ya, satu lagi ini misalkan kita agar transparan layoutnya, nah background colornya kita nanti dia akan langsung istilahnya nyatu ke background yang kita buat untuk agar presisi lah kita reduce image-nya. Baik, ada yang ditanyakan dulu nggak? Kalau sudah tidak ada, kita mau selesai nih. Ya, gimana Sony? Ya, gimana? Oh, yang ini. Yang masuk ke tugas. Masuk ke tugas. Jadi 1 minggu ini, nah buat itu. Gitu. Nanti minggu selanjutnya kan, kalau ya untuk trigger pembelajaran gitu, kalau misalkan udah ditugaskan, sok ngerjain nah gitu. Nah gitu. kurang kurang jelas dan suaranya deh, di kalau di chat coba bisa jelasin. Jadi yang lainnya kasih tahu ya, kalau misalkan ini udah saya upload ke YouTube, tinggal diakses aja ke sana. Link downloadnya untuk versi offline. Oke, link downloadnya di source forget itu apa? Source forge. Nah, sebentar saya cek dulu ya. App Inventor offline. App Inventor. Nah, ini source forge. Nah, ini App Inventor Ultimate. Nah, di sini download berapa giga tuh? Ada enggak? Nah, portable ini yang 64 bitnya, ini yang 63, yang 32-nya. Kalau yang saya versi berapa? Versi 4.6. Nah, ini sama kan? Source port di sini. Orgasme tuh. Free kok, free. Gak usah cari yang krek-krekan. Nah, absennya, betul ya, bagus diingetin. Yang sekarang masuk, siapa aja? Coba tadi tuh, saya nggak pantengin partisipannya. Eh, partisipan. Oke. Tadi itu ada ya Deden, Fajri, Nunu, Rian, Sony, sama Sophia ya. Kalau nggak salah ya Sophia. Mungkin saya salah. Deden. Ya oke.
Deden hadir ya. Terus Adi itu nu li Fajri. Pokoknya yang di sini saya screenshot aja lah biar nggak lupa. Ya screenshot yang ini. Bebas absensi. Absensi 1. Nah yang lainnya wayahna berenang kayak ngabsena di non di YouTube untuk memastikan misalkan dia eh, dengerin materinya atau enggak gitu. Ya. Yang sini ada juga masih ada kok dulu ada. Yang tadi keluar si apa Sofia. Gimana? Udah cukup? Dan Fajri, Nunu, Rian, Sony. Nah, karunya kan lami-lami ting orang bisi kuatana. Nuhun ya sadayana mudah-mudahan tetap semangatnya dengan kondisi yang seperti ini, tetap aman, tetap jaga kesehatan. Nanti kita mudah-mudahan kalau pandemiknya bisa cepat selesai lebih awal ya, tidak sesuai misalkan rencana tanggal 25 kita bisa kelas lagi.